warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang sudah ada di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, yang mau mengikuti perkuliahan siang hari ini dengan mata kuliah hukum agraria ya. Ini kita pertemuan pertama di semester 4. Nama saya Dr. Irfan Rizky Utomo, Sarjana Hukum, Magister Penotariatan. Oke, lanjut ya. Ya, ini handphone harus dinonaktifkan karena supaya kita lebih konsentrasi untuk melakukan perkuliahan. Oke, lanjut ya. Ini ya, ada bahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita perkenalkan ya, dan absen terlebih dahulu ya. Oke ya, ini sudah ada absen. Nanti kita absen ya setelah saya panggil. Kemudian bapak atau ibu di sini nanti perkenalkan diri, nama, alamat, ya, status ya sudah menikah atau belum gitu ya. Itu supaya kita lebih dekat atau lebih akrab ya. Oke. Sebelum kita mulai absen ya, marilah kita berdoa. Semoga dalam perjalanan kita kuliah siang hari ini diberikan kelancaran tanpa suatu halangan apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ini saya absen ya. Saya panggil satu persatu, nanti kenalkan ya, perkenalkan ya, nama, kemudian alamat rumah, ya, dan status sudah menikah belum dan kerja di mana gitu ya. Oke, yang pertama ya, Sista, ada yang hadir? Oke, silakan berdiri, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Sista Larissa, alamat Kalikayun RT 2 RW 2 Kalikayun, Kecamatan Ungaran Timur. Status saya belum menikah, saya bekerja di PT Sidomuncul. Ya, terima kasih, silakan. Ya, kita lanjut lagi. Anissa Ayu, belum hadir ya. Lanjut. Puji Yanta. Terima kasih atas perkenalkan, nama saya Pujianto, alamat Karanggeneng, Sumberjo Gunung Pati, status menikah dan sekarang bekerja di KSPT Bidana Cabang Ungaran. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi. Ina Sinta. Nama saya Ina Sinta Dewi, alamat rumah saya di Udak Payung Jalan Suroto nomor 49. Status saya belum menikah, saya bekerja lagi sedang dirumahkan. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Wiharsi. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Wiharsi. Saya alamat rumahnya di Badan Sari Banyuwangi. Bekerja di SMA Negeri 9 Semarang. Terima kasih. Sudah menikah Pak? Sebagai guru, Bu. Kantor Pak administrasi. Oh, administrasi. Kemudian Rita Yuliani. Perkenalkan, nama saya Rita Yuliani, alamat Sukabumi. Status belum nikah, pekerjaan di PT Rita Rumah. Oke. Ya. Oke ya, sudah saya absen semua nih, berarti sudah masuk semua ya, kan? Bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan ya, jasmani maupun rohani ya. Karena kita harus banyak bersyukur ya, kita masih bisa bertemu di sini karena banyak ya rekan kita, saudara kita yang sudah gugur karena terkena dampak COVID. Ya. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur, kita jaga kesehatan agar imun kita selalu kuat ya. Semoga pandemi ini sudah berakhir
biodata saya. Nama saya Dr. Ridwan Rizky Utomo, sarjana hukum, magister notariatan ya, tempat tanggal lahir Semarang, Jawa Tengah ya. 2 Maret 1994, usia saya sekarang 27 tahun, riwayat pendidikan S1, S2, S3 saya di Uniswa Semarang ya, di Kaligawe. Dan saya lulus doktor usia 25 tahun ya. Ini alhamdulillah ya, saya bisa masuk ke kategori dokter termuda di Jawa Tengah waktu itu tahun 2019. Saya harap rekan-rekan di sini ya, maupun putra atau putri Bapak Ibu yang ada di dalam kuliah ini bisa mengikuti jejak para dosen-dosen yang ada di Udaris ya. Amin ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Ada 2 macam penilaian untuk kelulusan mata kuliah hukum agraria ini, atau bisa disebut juga kontrak kuliah ya Bapak Ibu ya. Yaitu 2 penilaian lulus. Yang pertama itu soft skill, yang kedua adalah hard skill. Apa itu soft skill? Yaitu sikap perilaku. Kemudian yang kedua hard itu tentang kesopanan ya. Jadi yang dinilai di sini dari mata kuliah saya itu bukan hanya dari segi akademik, tapi dari Bapak Ibu ya, seperti hubungan dengan dosen itu seperti apa ya kan. Walaupun kita di sini usianya hampir seimbang, tapi kita harus ada ya rasa saling menghargai antara mahasiswa dan dosen gitu ya. Kemudian lanjut lagi, yang kedua itu hard skill. Hard skill itu apa? Yang pertama itu absensi, kemudian tugas, UTS dan UAS. Absensi itu 20%, tugas 20%, UTS 20% dan UAS 40%. Nah, mengapa saya kasih sama ya absensi, tugas, UTS itu karena supaya seimbang ya, karena kan supaya tambah semangat ya, bahwa perkuliahan itu penting ya. Kemudian di absensi ini saya kasih kelonggaran, yaitu 3 kali absen ya, atau 3 kali tidak masuk ya. Oke Pak, lanjut. Nah ini ya, sebutkan 3 manfaat yang kita dapat dari kuliah di Fakultas Hukum ini. Rekan-rekan dia tahu nih manfaatnya apa? Kalau belum tahu, langsung saya share ya. Oke ya, belum tahu ya. Oke, jawabannya adalah yang kita dapat dari Fakultas Hukum. Ya, Fakultas Hukum yang pertama itu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ya. Jadi nanti kita di Fakultas Hukum itu diajari ya bagaimana itu kita mendapatkan keadilan, kemudian mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan ya. Yang terakhir ini yang paling penting ya, kemanfaatan. Jadi bagaimana hukum itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan masyarakat banyak ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, terima kasih. Kemudian, kenapa kita harus bangga di Fakultas Hukum? Ya. Jawabannya itu karena di Fakultas Hukum ya, kita bisa memilih banyak profesi hukum. Contohnya yang pertama yaitu, monggo Pak dibaca Pak, dari sana Pak dibaca. Yang pertama satu apa Pak? Ya, ini Bapak, yang kedua hakim ya, yang ketiga Pak advokat, belakangnya Pak Notaris, ya, lanjut. konsultan hukum, Yang nomor 6 banyak Pak. kelihatan Pak, Staf legal hukum di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang terakhir Pak Pojok itu dosen hukum. ya. Ini ya, kenapa kita harus berbangga punya Fakultas Hukum, karena banyak sekali profesi ini, belum semua ya, masih ada panitera ya, kemudian staf-staf di pengadilan dan staf-staf yang lainnya ya. Sekarang itu ya, kita mulai pembukaan ya di pengertian hukum agraria ya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang mengetahui agraria itu apa? Bapak yang sudah berpengalaman, agraria itu apa? itu yang mengurusi tentang pertanahan. Oke, terima kasih ya. Ini penjelasan dari Pak. Siapa tadi Pak? Siap. Iya. Penjelasan dari Bapak tadi ya, ini saya tambahi. Jadi kita sebelum masuk ke perkuliahan hukum agraria, kita harus tahu arti dari agraria itu apa. Agraria itu dari kata agraris ya. Indonesia itu negara agraris ya.
Kenapa disebut agraris? Karena di Indonesia itu banyak yang masyarakatnya bekerja di bidang pertanahan, ya. Contoh perikanan, kemudian pertanian, nah itu namanya negara agraris, ya. Makanya kita disebut agraria, ya. Jadi pengertian hukum agraria ya, ini menurut pendapat ahli Bapak Sutikno Martokusumo ya, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ya, yang mengatur tentang agraria atau pertanahan. Kemudian ini pendapat dari Bapak Hasan Mustafa menjabarkan kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Sedangkan kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat, ya, dan perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan, ya. Jadi hukum agraria itu awalnya itu dari hukum adat agraria, ya, atau dari zaman kerajaan dulu, ya. Itu sudah ada hukumnya, kemudian membahas soal pertanahan. Ini pendapat dari Profesor Budi Harsono, ya. Ini salah satu tokoh pertanahan di Indonesia, ya. Menyatakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok, ya, satu bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu, ya. Yang pengertian agraria kelompok bidang-bidang hukum tersebut terdiri atas yang pertama ya yang ada dalam hukum agraria. Yang pertama itu hukum tanah, kemudian hukum air dan hukum pertambangan. Kita jelaskan satu persatu. Dari hukum tanah. Hukum tanah yaitu hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. Kemudian hukum air yaitu hukum yang mengatur hak penguasaan air. Kemudian yang nomor 3 yaitu hukum pertambangan, yaitu hukum-hukum yang mengatur hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan. Jadi di dalam hukum agraria ini semuanya itu diatur, ya, rekan-rekan semuanya, dari pertanahan, air, pertambangan itu ada aturannya semua, ya. Lanjut. Kemudian hukum perikanan yaitu hukum yang mengatur hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Kemudian hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yaitu mengatur hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksud oleh pasal 48 UPA. Menurut pendapat para ahli yaitu Bapak Budi Harsono, ya, hukum agraria, ya, dalam arti sempit sama dengan hukum tanah. Hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara. Jadi intinya hukum agraria itu hukum yang ada sangkut pautnya dengan pertanahan, ya. Lanjut. Perbandingan dan pokok-pokok bahasan hukum agraria. Secara garis besar, hukum agraria, ya, setelah berlakunya UPA dibagi menjadi 2 bidang, yaitu, ya, yang pertama hukum agraria perdata atau perdataan, ya, ini khusus pertanahan adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum berhubungan dengan tanah atau objeknya, ya, perdata. Kemudian yang kedua itu hukum agraria administrasi atau administratif adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktik hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contoh pendaftaran tanah, kemudian pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah, ya, hukum agraria administrasi dan perdataan. Ini kadang-kadang di sini ada yang sudah tahu apa itu UUPA? Yang tahu? Belum. Coba di sharing kameranya ke peserta. Oke, ya. Saya jelaskan, ya, UUPA itu
artinya undang-undang pokok agraria. Jadi ini yang mengatur semua yang ada di dalam pokok agraria ya, undang-undangnya yang mengaturnya undang-undang UPA ya. Contoh kita banyak nih undang-undang yang sekarang lagi viral itu kan undang-undang ITE ya atau IT, kemudian undang-undang lalu lintas. Nah, kalau yang mengatur tentang pertanahan itu namanya undang-undang pokok agraria. Oke. Sampai sini sudah paham pertanyaannya? Atau ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut dulu ya. Oke. Sebelum berlakunya UPA nih ya. Hukum agraria di Hindia Belanda ya. Indonesia terdiri atas 5 yang perangkat hukum, yaitu yang pertama hukum agraria adat, kemudian hukum agraria barat. Kita jelaskan hukum agraria adat terlebih dahulu ya. Yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat atau tanah Indonesia. Dan yang kedua, hukum agraria barat, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek atau BW atau kita undang-undang hukum perdata ya. Jadi kita itu Indonesia itu sudah merdeka berapa tahun Pak sekarang Pak? 70 atau berapa? Ya, 76 tahun ya. Tapi kita itu masih meniru ya dari Belanda, karena kita saking lamanya di Belanda selama 350 tahun ya. Ini kan masih pakainya Belanda Pak. Burgerlijk Wetboek ini undang-undangnya milik pemerintah Belanda ya. Makanya kita fakultas hukum ini ya nanti generasi-generasi penerus itu harus bisa membuat undang-undang sendiri ya, supaya kita lebih maju lagi ya, tidak melihat dari undang-undang yang lama dari Belanda ya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ya, hukum agraria administratif, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan atau putusan-putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintah ya, di dalam kedudukan sebagai badan penguasa. Kemudian yang keempat, hukum agraria swapraja ya, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada peraturan-peraturan tentang tanah di daerah swapraja, yaitu Yogyakarta, Aceh ya, yang memberikan pengaturan bagi tanah-tanah wilayah daerah-daerah swapraja yang bersangkutan ya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu hukum agraria swapraja itu hukum agraria yang di dalam wilayah keraton ya, atau wilayah kerajaan ya, kan ada tuh kerajaan yang terkenal di kita kan, kerajaan Yogyakarta ya dan Aceh ya, makanya dinamainya daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh. Itu namanya hukum agraria swapraja ya. Lanjut. Hukum agraria antar golongan. Hukum agraria yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa kasus agraria tanah, maka timbullah hukum agraria antar golongan, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang berlaku, hukum adat ataukah hukum barat, apabila dua orang yang masing-masing tunduk pada hukumnya sendiri ya, bersengketa dengan tanah. Kemudian dilihat dari pokok-pokok bahasannya atau objeknya, hukum agraria nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum agraria dalam arti sempit, hanya membahas tentang hak penguasaan atas tanah, meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah dan hak menguasai negara atas tanah, kemudian hak wilayah, hak perseorangan atas tanah ya. Dan yang kedua hukum agraria dalam arti luas. Materi yang dibahas yaitu hukum pertambangan, kemudian hukum kehutanan, hukum pengairan, hukum ruang angkasa, dan hukum lingkungan hidup. Yang pertama yaitu hukum pertambangan dalam kaitannya dengan hak kuasa pertambangan. Kemudian yang kedua hukum kehutanan adalah kaitannya dengan penguasaan hutan. Kemudian yang ketiga hukum pengairan
hidup dalam kaitannya dengan tata guna tanah, land background. Jadi semua yang ada di negara kita Indonesia ini itu diatur dalam hukum agraria, yaitu dalam arti luas. Jadi kita itu mau buka pertambangan, kemudian kita atau mau buka pertanian, pengairan, ruang angkasa, hukum lingkungan itu ada hukumnya semua ya. Jadi contoh ini ya, kita pertambangan, nggak usah buru-buru tambang emas, ya, kita tambang pasir. Ya. Itu kan kita kalau repot gitu, kalau ini kita membuka lahan kita harus izin perangkat desa, lurah, camat, kemudian sampai ke kabupaten, ya. Itu ada aturannya semua, jadi nggak sembarangan kita menambang pasir karena kan itu berpengaruh pada lingkungan hidup. Ya. Resikonya apa? Bisa longsor, ya, itu ya, yang proyek-proyek itu kan pada membeli tambang pasir. Ya. Kemudian hukum kehutanan itu berhubungan dengan kita membuka lahan pertanian, itu juga kita ada aturannya ya, izinnya contohnya ke petani. Kemudian hukum pengairan, nah ini kita mau membuat irigasi juga kita harus izin juga ke dinas pengairan ya, atau dinas pekerjaan umum. Kemudian hukum ruang angkasa lainnya, hukum ruang angkasa itu apa? Jadi kita di Indonesia itu memiliki wilayah teritorial ya, laut maupun ruang angkasa. Seperti yang banyak terjadi ya kemarin-kemarin kan perebutan wilayah laut Anggalan dan sama seperti itu kan. Kemudian ruang angkasa itu jadi dari wilayah kita Indonesia ya, kemudian naik sekian berapa ribu kaki itu masih wilayah Indonesia. Jadi kalau ada pesawat yang melintas tanpa izin, nah kita boleh menembak gitu ya, atau boleh melakukan tindakan atau menegur lah. Contoh seperti yang dilakukan Bu Susi dulu ya, masih ingat kan? Kita melakukan karena apa? Karena ada nelayan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia mencari sumber daya alam di Indonesia tanpa izin kan. Akhirnya ya itu kita boleh menenggelamkan ya, karena tidak ada izin. Jadi semuanya kita orang hukum harus ada administrasinya. Ya, pengertian hukum tanah menurut beberapa ahli Effendi ya, menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak atas penguasaan tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Kemudian objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihakimi. Ya, ini berarti penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah yang pertama hak bangsa Indonesia atas tanah, ya. Kemudian hak menguasai dari negara atas tanah, kemudian hak rakyat masyarakat hukum adat, kemudian hak perseorangan atas tanah meliputi hak atas tanah, ya, kemudian wakaf tanah, hak milik, kemudian hak jaminan atas tanah atau hak tanggungan. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tadi? Sepertinya ada bapak ini yang mau bertanya tadi. Ya Bapak, Oke. saya mau tanya, kebetulan kan saya ambil pakai lewat BPN. Nanti karena nanti sudah lunas, legalisasi sertifikat itu atas nama saya atau masih atas nama developer? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaannya langsung saya jawab ya. Jadi yang lagi ramai sekarang itu perumahan KPR ya. Itu kredit kita dapat subsidi membeli rumah dari pemerintah, itu dapat subsidi jadi tidak terlalu mahal ya. Itu biasanya kreditnya itu kita mulai dari 10 tahun, 15 sampai 20 tahun. Nah itu nanti kalau kita sudah melunasinya atau kita sudah selesai melakukan transaksi ya, maksudnya selesai, contoh taruhlah 10 tahun, nah kita akan mendapatkan sertifikat tersebut ya. Nah itu sertifikatnya itu keluarnya biasanya HGB
atau hak guna bangunan, yaitu atas nama PT. Atas nama PT itu yaitu PT yang mendirikan perumahan tersebut Bapak Ibu. Ya. Nah, biasanya setelah itu sama pemiliknya di HM kan. Nah, HM itu apa? Itu hak milik yang bisa dijadikan hak milik. Jadi itu lebih enak kita nanti suatu saat kita ingin jual beli atau ingin turun waris itu kalau sudah HM enak gitu. Kalau HGB kan kita harus berubah dulu ke HM, bukan. Kalau sudah HM kan kita tinggal berubahnya saja gitu. Oke, sampai sini sudah pada paham semua? Oke. Sudah berapa menit Pak? 25. Ya. Oke ya, sampai sini sudah cukup ya pertanyaannya, rekan-rekan ya. Oke ya, kalau sudah cukup ya, sekian pertemuan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Dan ini saya memberikan tugas yaitu membuat makalah ya, membuat makalah tentang pengertian hukum agraria. Ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan via email ya, nanti saya akan share di WA ya, dalam bentuk PDF. Oke, saya tutup ya perkuliahan siang hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama.